Shalom, shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketemu lagi nih kita nih. Kita berjumpa lagi. Puji Tuhan ya. Apa kabarnya, saudaraku? Kami terus berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke? Nah, saudara, mari ini kita mumpung kita dipertemukan oleh Tuhan. Ini timing yang pas. Saya mau mengajak kita seperti biasa. Kita datang lagi. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan dan belajar firman-Nya, menikmati firman-Nya yang luar biasa. Oke? Ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Namun seperti biasa, saya tidak akan membacakan seluruhnya, hanya ayat-ayat yang kita mau kupas, yang kita mau bahas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah ketemu? Buka dari Yeremia pasal 18. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara bisa baca berikutnya sampai ayat yang terakhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita, tema pembelajaran kita saat ini adalah bicara mengenal kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Mengenal kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Ya. Perjalanan hidup atau keadaan hidup di sekarang ini, di zaman sekarang ini, ya, semakin banyak kita melihat orang-orang yang semakin menjadi ateis, menjadi apatis dan sebagainya, ya, hubungannya dengan Tuhan atau di dalam masalah keyakinan atau kepercayaan atau ketergantungannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena banyak sekarang orang yang lebih condong memahami atau lebih condong mengandalkan kepada yang namanya pengetahuan, ilmu-ilmu teknologi yang makin canggih, yang makin modern, yang makin keren. Ya, banyak orang yang beranggapan bahwa wah sekarang ilmu-ilmu atau alat-alat atau hal-hal yang canggih sekarang sudah ditemukan dan itu bisa menunjang kehidupan kita, kehidupan manusia dalam banyak hal, semakin membuat hidup kita enak, semakin membuat hidup manusia itu semakin maju, semakin nyaman dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks umum iya, dalam ya pengertian sehari-hari atau pengertian biasa seolah-olah iya betul. Tetapi dalam pengertian rohani tidak seperti itu, saudara. Mari kita melihat, kita mau belajar satu persatu, saudara. Ya. Poin yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat-ayat tadi kita mau ambil bahwa poin yang pertama, Tuhan bisa berbuat apa saja menurut kehendaknya, menurut pemandangannya. Dengan kata lain, artinya bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, kapan saja, bagaimanapun, menurut kehendaknya, menurut kesukaannya, menurut pemandangannya, saudara. Kalau Tuhan melihat kiranya ini nggak baik, Tuhan bisa kerjakan sesuatu. Kalau Tuhan melihat bagaimana, Tuhan bisa lakukan saat itu juga. Tidak peduli bagaimana keadaan kita, tidak peduli apa yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa lakukan apa saja, saudara. Artinya begini, saya ambil contoh misalnya seperti kalau kita bisa mengingat lagi peristiwa tembok Yeriko. Ya, bagaimana bangsa Israel mengalahkan Yeriko dan tembok Yeriko menjadi hancur, saudara. Ya, hanya karena dikelilingi dan ketika
bangsa Israel mengelilingi pasukan Israel, mereka hanya perlu berteriak dan kemudian hancurlah tembok itu. Padahal tembok itu begitu kuat, padahal tembok itu begitu besar. Tetapi bisa hancur. Artinya begini saudara, sekuat apapun, sehebat apapun, secanggih apapun, kalau Tuhan katakan hancur, ya hancur. Kalau memang Tuhan mau katakan itu hancur, ya jadi hancur. Kalau memang Tuhan mau buat itu jadi kacau, ya jadi kacau. Kalau Tuhan mau buat itu jadi gagal, ya gagal. Artinya ilmu, teknologi, kemajuan, kecanggihan, hal apapun di dalam kehidupan ini yang selain dari Tuhan, itu tidak bisa menjamin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang betul Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu maha kuasa. Kan begitu. Banyak contoh-contoh di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ya, misalnya apa? Misalnya banjir bandang, saudara. Misalnya apa? Manusia sudah coba membuat katakanlah bendungan, tembok untuk menahan air yang supaya air itu tidak melewati tembok itu. Ya, tapi tiba-tiba hancur oleh ketika ada banjir bandang, ketika ada air deras, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya ilmu, teknologi, hal yang canggih apapun tidak bisa menghambat atau tidak bisa menjamin di dalam kehidupan manusia. Tetap Tuhan yang berdaulat. Nah, mari kita mau belajar sungguh-sungguh mengenal bahwa oh ternyata benar Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita selain Tuhan. Secanggih alat apapun, secanggih penemuan-penemuan hari-hari ini seperti apapun, tidak bisa menjamin. Jangan pernah kita menjadi berharap dan mengandalkan hidup kita kepada alat atau sesuatu yang katakanlah hari-hari ini hebat, canggih, keren, dan sebagainya. Jangan pernah kita menaruh harapan dan bergantung kepada itu. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 18 sampai 20. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Ini cerita tentang orang yang kaya raya menimbun hartanya, menimbun gandum-gandumnya di lumbung-lumbung. Dia berpikir banyak gandum, banyak hartanya, maka hidupnya akan terjamin, hidupnya akan senang, bisa bertahun-tahun dan seterusnya. Tetapi Tuhan datang berbicara kepada orang, hei engkau orang bodoh, malam ini juga aku ambil jiwamu, aku ambil nyawamu. Untuk apa semuanya itu? Kira-kira demikian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya Tuhan berdaulat sekali. Tuhan berdaulat dan maha kuasa. Tidak ada hal apapun di dalam kehidupan ini yang bisa menjamin kehidupan kita, yang bisa menentukan hidup kita begini, begitu, aman, enak, terjamin dan sebagainya. Tidak ada selain dari itu. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh datang berbalik kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin harus mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan maha kuasa. Dialah yang menentukan hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ingat kita semuanya peristiwa bagaimana Kristus disalib, lalu mati. Kita masih ingat bagaimana orang-orang Yahudi, ahli-ahli Farisi, orang-orang yang tidak senang, tentara Romawi termasuk juga raja pada waktu itu tidak suka kepada Yesus, mau supaya Yesus dibinasakan, dihancurkan. Pada waktu Yesus disalib lalu mati, mereka bersorak-sorak seakan-akan menang. Oh, tiba-tiba pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara. Artinya apa? Tuhan berdaulat. Tidak ada yang bisa menghambat kuasa Tuhan, tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan, tidak ada yang bisa menghancurkan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah berencana, pasti jadi. Saudara pun dikasih Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan andalkan kemajuan-kemajuan teknologi. Jangan andalkan harta saudara. Jangan andalkan pangkat kita, kehebatan kita. Tetap Tuhan yang pegang kendali. Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Setuju? Saudara,
Poin yang kedua kita balik lagi di dalam bacaan kita, Yeremia tadi, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ayat yang ke-9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua kita belajar, apa maksudnya? Tuhan bisa merubah rencananya tergantung sikap dan respon kita. Tuhan bisa mengubah rencananya tergantung juga sikap dan respon kita. Poin yang pertama tadi, Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan mau lakukan ini, ya pasti jadi itu. Kalau Tuhan bilang begini, pasti jadi. Nah, poin yang kedua kita belajar, ada juga sikap dan respon kita juga bisa mengubahkan tadi rencana Tuhan. Tuhan berkata lewat hambanya, Nabi Yeremia, ya, sampaikan bahwa kalau aku hendak mendatangkan sesuatu celaka, tapi ketika bangsa itu dia bertobat, bangsa itu menyesal, maka Tuhan tidak jadi untuk mendatangkan kecelakaan. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan keuntungan, memberikan berkatnya, tetapi orang itu atau bangsa itu berubah jadi jahat, Tuhan gak jadi. Tuhan akan cabut kembali janji berkat. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya pernah punya pengalaman begini, saudara. Dulu waktu saya masih belum bertobat, waktu SMA. Waktu SMA ketika mulai belajar dengan mengendarai sepeda motor. Ya. Suatu hari saya bilang sama orang tua saya, sama ayah saya, ayah, belikan saya sepeda motor baru. Dan ayah saya sudah berjanji, iya saya akan belikan, papa akan belikan, ya, asal kamu baik, asal kamu berbuat baik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, waktu itu saya mulai belajar mengendarai sepeda motor, pakai sepeda motor punya kakak saya. Ya, lalu secara diam-diam saya ambil, saya kendarai, saya bawa ke sekolah, dan pada waktu itu tiba-tiba saya mengalami kecelakaan. Saya tabrakan, lalu sepeda motornya hancur, saya juga mengalami kecelakaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat ceritanya ketika saya pulang, lalu ayah saya, papa menjadi marah dan tidak jadi membelikan sepeda motor baru untuk saya. Kira-kira begitu, sama dengan janji Tuhan tadi, firman Tuhan tadi, saudara. Nah, tergantung kitanya, tergantung kita. Bila hari-hari perjalanan hidup kita merasakan, kok saya begini, kok sepertinya saya tidak dapat berkat, kok sepertinya saya kurang beruntung, kok sepertinya saya banyak gagal, kok sepertinya saya salah, kok sepertinya saya bagaimana. Saudara dikasih Tuhan, coba kita introspeksi. Dan kabar baiknya begini, kabar baiknya saya mau beritahu bahwa Tuhan pada dasarnya Tuhan berjanji untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup. Ya kan? Yeremia 29 ayat yang 11. Tuhan memiliki rencana masa depan yang indah buat kita. Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Ya, banyak ayat-ayat yang lain Tuhan berjanji akan memberkati kita. Tetapi bila mana kita merasakan hal itu belum terjadi, coba mari kita introspeksi. Jangan-jangan ada sikap dan respon kita yang salah kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 9 sampai 11. Singkat ceritanya, ini cerita bagaimana Saul diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Tetapi kemudian Saul berubah. Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan. Sikapnya Saul tidak baik kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan cabut jabatan rajanya. Tuhan gantikan Saul dengan Daud sebagai raja. Saudaraku dikasih Tuhan. Tergantung kitanya. Kalau kita ingin sekali lagi mengalami kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, mari kita perbaiki sikap dan respon kita. Maka kita akan mengalami amazing life di dalam hidup kita. Poin yang ketiga, yang terakhir, ayat 15 sampai 17. Yeremia 18 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Tetapi umatku telah melupakan aku, mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala.
dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Apa yang dimaksud dari firman Tuhan tadi, saudara? Ya. Di dalam ayat-ayat tadi, intinya, poin yang ketiga, Tuhan bisa berbuat yang paling luar biasa di dalam hidup kita. Baik itu sesuatu yang baik, atau sebaliknya, sesuatu hal yang ngeri, sesuatu hal yang sangat jahat, sesuatu hal yang sangat-sangat ekstrim, yang sangat-sangat negatif. Tuhan bisa lakukan. Bila mana saya menyampaikan hal ini, ada banyak orang-orang Kristen lalu beranggapan bahwa kok Tuhan jadi begitu ekstrim. Maksudnya bukan begitu sih. Sekali lagi Tuhan mau menunjukkan kedaulatan, kemahakuasaannya sesuai dengan tema yang kita pelajari pada kali ini. Tuhan bisa lakukan apapun, baik hal yang positif atau hal yang negatif, tapi yang paling ajaib, yang paling luar biasa. Contohnya, ketika Tuhan memakai Musa membuat mujizat, membelah laut Teberau waktu Musa memimpin bangsa Israel dan akan menyeberangi laut itu, saudara. Bayangkan, itu kan sesuatu yang paling ajaib. Nah, maksud saya begini, saudara. Artinya di situ kita sekali lagi melihat bahwa itulah kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan bisa melakukan hal yang paling luar biasa. Baik yang konotasinya positif maupun yang konotasinya negatif di dalam kehidupan manusia atau di dalam seluruh alam semesta ini. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan sekali lagi berdaulat. Tuhan berdaulat, Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Tuhan. Tidak ada hal apapun yang bisa mengalahkan Tuhan. Tidak ada hal apapun yang bisa menjamin di dalam kehidupan ini selain dari Tuhan. Soal pun dikasih Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat 4 sampai 6. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi ini segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ya, ini cerita tentang air bah, saudara. Ya, Tuhan katakan, aku akan menurunkan hujan yang sangat-sangat luar biasa selama 40 hari 40 malam. Dan waktu hujan itu turun, maka tergenanglah seluruh muka bumi ini. Dan tidak ada satupun makhluk hidup, tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan, tidak ada satupun yang apapun yang bisa bertahan. Kecuali Nuh dan seisi keluarganya yang ada di dalam bahtera itu. Saudara, artinya apa? Itu perbuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah Tuhan menandakan kedaulatan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masihkah kita belum percaya bahwa Tuhan itu berdaulat? Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari kita datang berbalik kepada Dia. Sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mendekat, mencari hidup dekat dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami amazing life. Saudaraku yang percayalah, Tuhan itu berdaulat dan Tuhan itu Maha Kuasa. Bila mana selama ini saudara di dalam perjalanan hidup kekristenan saudara hanya masih menganggap Tuhan itu biasa-biasa. Saudara hanya menganggap Tuhan Yesus sebatas agamawi, sebatas pengertian agama. Saudara itu salah. Buka pintu hati saudara, bertobat. Mari kita lahir baru, dilahirkan kembali. Datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kedaulatannya, kemahakuasaannya di dalam hidup. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Kita satukan hati, kita berdoa, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kedaulatan kemahakuasaannya dan membuat hidup kita amazing lah. Amin. Kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kami percaya, kami yakin, kami sungguh-sungguh Tuhan percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berdaulat di atas kehidupan ini, di dalam kehidupan ini selama-lamanya. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Kuat, Engkau yang Maha Ajaib, Engkau yang Maha Tahu,
dan sebagainya dan segala-galanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di surga, bila mana Bapa ada di antara penonton pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemirsa penonton yang lahir baru, Tuhan jamah seluruh penonton pemirsa yang mengalami kebutuhan-kebutuhan atau pergumulan-pergumulan, Tuhan jamah, Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kedaulatan-Mu, supaya kami semakin percaya, semakin kuat di dalam Engkau. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.